Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tukang Filosofi, teman ngopi yang menginspirasi dan mengedukasi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan ngopi lagi nih. Kita ngopi, tema ngopi kita pada video kali ini adalah ngopi dah, ngobrolin pemilihan kepala daerah. Nampaknya pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan berlangsung, yang direncanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ini sudah menuai kontroversi yang mungkin kita sudah banyak tahu ya mengenai pemilihan kepala daerah. Nah, baik itu tentang siapa calonnya, bagaimana pelaksanaannya di tengah COVID-19 ini gitu kan, sehingga memunculkan hiruk pikuk yang tidak kalah seru di kalangan masyarakat kita. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini banyak sekali pengamat maupun para politisi yang menilai bahwasanya Pilkada 2020 ini sangat unik. Ada beberapa calon yang kita tahu masih berhubungan erat dengan pejabat di negara ini gitu. Namun pada video kali ini kita tidak akan membahas ke sana. Saya akan lebih mengulas kepada sejarah pilkada di Indonesia dari masa ke masa. Bagaimana sih sejarah pilkada itu sendiri dari masa ke masa? Mari kita ngopi dah, ngomongin pemilihan kepala daerah. Sebelum kita ngobrol, siapkan kopi dulu teman-teman ya, biar agak santai kita ngobrolnya. Nah, jadi masyarakat kita hari ini sudah tidak asing lagi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung ya. Karena setelah pasca reformasi, pemilihan kepala daerah terlihatnya nampaknya lebih transparan. Kita tahu pilkada setelah pasca reformasi sangat berbeda ketika sistem pemerintahan masa Orde Baru, yang pada saat itu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh legislatif di daerah masing-masing gitu ya. Tapi untuk penetapan siapa yang terpilih itu tetap ada di hak presiden dan menteri dalam negeri. Nah, namun apakah teman-teman tahu sebenarnya pilkada sendiri sudah ada sejak sebelum masa Orde Baru. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, pemilihan kepala daerah pun sudah ada. Nah, ketika zaman kolonial Belanda, pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, pemilihan kepala daerah sudah dilakukan. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara ditunjuk oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Posisi gubernur dan residen itu ditempati oleh orang-orang Belanda. Sedangkan orang Indonesia sendiri hanya menempati posisi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan untuk menjadi pemimpin daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan sendiri, orang Indonesia tidak mudah, teman-teman. Jadi harus ada sesuatu yang diberikan kepada pemerintah Belanda, atau istilah yang kita tahu itu upeti gitu ya. Sehingga siapapun yang ingin menjadi kepala daerah di kabupaten ataupun di kecamatan, maka dia harus memberikan upeti kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Nah, ketika Indonesia merdeka, pemilihan kepala daerah tetap dilakukan sama seperti sebelumnya. Karena memang Indonesia pada saat itu belum terlalu kuat sistem politiknya gitu ya. Politik pada awal kemerdekaan belum stabil gitu, sehingga pemilihan kepala daerah dilakukan sama seperti sebelumnya. Nah, 3 tahun setelahnya 1948 ditetapkan Undang-Undang Pengganti 1945. Untuk Undang-Undang 1948 ini, pemilihan kepala daerah lebih transparan, teman-teman. Yaitu gubernur, bupati,
itu ditetapkan oleh presiden dengan usulan dari DPRD provinsi gitu. Nah, sedangkan bupati juga ditetapkan oleh pemerintah dengan usulan DPRD kabupaten gitu. Pada 1950 Undang-Undang 1945 ini berubah menjadi Undang-Undang sementara, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebenarnya hanya sedikit perubahan yang terjadi gitu ya. Yang terjadi itu adanya kategorisasi di daerah gitu. Yang pertama, tingkat provinsi itu dikatakan daerah tingkat 1 gitu. Kemudian kabupaten kota daerah tingkat 2, kemudian kecamatan dikatakan daerah tingkat 3. Setelah dikembalikannya Undang-Undang 1950 ke Undang-Undang 1945, konstitusi kita juga mengalami perubahan di mana pada saat itu sistem pemilihan kepala daerah hanya dilakukan dengan rekomendasi dari DPRD provinsi gitu. DPRD hanya berhak merekomendasikan nama, kemudian yang menentukan itu Presiden dan Mendagri. Nah, pada saat itu pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan dan memberikan keputusan gitu. Sehingga untuk menentukan siapa menjadi kepala daerah, memberhentikan kepala daerah itu otoritas dari pemerintah pusat. Setelah Soeharto naik, mungkin yang kita kenal dengan Orde Baru gitu. Di masa Orde Baru sendiri terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mana menjelaskan tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Presiden mempunyai kontrol penuh tentang penetapan kepala daerah itu gitu. Jadi Orde Lama dan Orde Baru itu tidak jauh berbeda teman-teman ya. Di mana presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan siapa kepala daerah. Sehingga walaupun DPRD sudah mengusulkan nama si A, si B, dan si C, penentuan siapa yang pantas untuk menjadi kepala daerah itu tetap ada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Pada saat masa reformasi, semuanya itu berubah, karena memang Indonesia memiliki cita-cita ingin menciptakan sebuah tatanan Indonesia baru gitu. Sehingga dilakukan revisi atas sejumlah undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah, atau istilah kita kenal dengan otonomi daerah ya. Nah, pada tahun 1999 hal ini ada sedikit perubahan dalam penentuan pemilihan kepala daerah. DPRD berhak penuh atas menentukan siapa yang memimpin sebuah daerah. Dari nama-nama yang diusulkan oleh partai, kemudian DPRD diberikan keleluasaan untuk menentukan, memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kepala daerah. Nah, namun hal ini ada sedikit kejanggalan teman-teman. Jadi memang ada istilahnya yang mungkin teman-teman tahu, banyak terjadinya kecurangan-kecurangan atau kita kenal dengan jual beli suara di DPR gitu ya, di DPRD, sehingga siapapun yang ingin menjadi kepala daerah harus bisa membeli suara di DPRD itu. Nah, inilah yang menimbulkan sebuah kegelisahan karena adanya praktek money politik ini gitu. Nah, kemudian pada tahun 2004 dilakukanlah revisi undang-undang hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam hal ini, untuk pencalonan kepala daerah pada tahun 2004 ini tetap diusulkan oleh partai, diusung oleh beberapa partai gitu ya, sehingga jika ingin menjadi calon kepala daerah maka dia harus mendapat dukungan dari partai politik gitu. Namun undang-undang ini menyatakan bahwasanya pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, dipilih oleh rakyat gitu. Untuk pemilihan kepala daerah pertama kali itu bulan Juni tahun 2005
pertama kali pemilihan secara langsung itu dilaksanakan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Undang-Undang 2004 ini mengalami perubahan kembali pada tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu tidak harus mendapat dukungan dari partai. Orang yang tidak mendapat dukungan dari partai pun bisa, siapapun bisa untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat didukung oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut dengan dibuktikan fotokopi KTP dan tanda tangan kesediaan mendukung gitu. Sehingga ini menjadi kesempatan terbuka untuk siapapun, apapun itu statusnya, dia bisa menjadi kepala daerah gitu loh. Ketika tahun 2015 kepala daerah itu dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia gitu. Namun apakah teman-teman tahu bahwasannya pemilihan kepala daerah secara serentak itu sudah pernah ada di Indonesia? Ini hanya di tingkatan provinsi gitu. Hanya di tataran kabupaten satu provinsi. Pada tahun 2006 itu di Aceh diadakan pilkada serentak di 19 kabupaten kota. Ini tonggak pertama adanya pilkada secara serentak. Ya, tapi itu hanya di tingkat kabupaten gitu. Kemudian di 2010 juga ada pilkada serentak di Sumatera Barat yang berkompetisi pada saat itu ada 17 kabupaten dan kota. Jadi sebenarnya pilkada serentak itu sudah tidak asing lagi gitu. Hanya ketika tahun 2015 pilkada serentak itu dilakukan secara nasional dengan diikuti 254 daerah, kabupaten kota maupun provinsi gitu. Nah, pada tahun berikutnya, tahun 2017, pilkada serentak juga dilakukan gitu di Indonesia secara nasional. Setelah tahun 2017, pilkada serentak kemudian dilakukan kembali pada tahun 2018. Begitupun pada tahun ini, tahun 2020, pilkada serentak di Indonesia juga akan dilakukan. Tepatnya ada sekitar 270 daerah. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota gitu. Jadi 9 Desember nanti kita akan melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia gitu. Ada 270 daerah yang bakal melaksanakan pemilihan kepala daerah. Namun pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini dirasa sangat-sangat sulit dilakukan karena pada situasi yang seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, di tengah resesi ekonomi, maka tidak menutup kemungkinan pilkada 2020 ini akan diundur gitu ya. Kalaupun akan dilaksanakan, saya rasa ini adalah tugas berat untuk melaksanakan pilkada secara serentak tahun 2020 ini. Nah, itulah tadi kiranya sebuah gambaran sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia dari masa ke masa, dari zaman kolonial Belanda hingga hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.